Halo, kembali di channel Master Perez. Kali ini saya akan mengulas di dunia otomotif lagi, tapi ini sedikit berbeda karena yang saya akan ulas adalah di keluarga Suzuki. Ini dia kuncinya. Kira-kira bisa tebak Suzuki apa yang saya ulas, tapi kayaknya udah bisa ketebak dulu karena dari judul dan covernya. Nah, ini dia Suzuki XL7. Dari sini saya akan walk around, saya akan coba perlihatkan dari Suzuki XL7 ini dengan budget kalau di Malang ini di Jawa Timur itu sekitar 270-an untuk yang Matic ya. Dan kebetulan ini ada yang unit manualnya. Jadi akan saya walk around, perlihatkan dari depan, samping hingga ke dalam interiornya. Jadi untuk interior saya akan perlihatkan. Nah, kalau ini benernya kalau dari segi tampilan benernya kita bisa lihat sama-sama. Dia kayak crossover ya. Jadi tingginya itu nggak terlalu tinggi amat, tapi nggak terlalu rendah juga. Bisa lihat kaki-kakinya ya. Nah, nanti saya akan perlihatkan secara langsung lebih detail, lebih dekat terkait unit di belakang saya. XL7 juga sudah menggunakan smart key seperti ini. Yuk kita lihat lebih dalam. Ini tampilan depan. Untuk lampunya kita akan lihat sama-sama. Lampunya udah menggunakan lampu LED. Nah, nanti lampu utamanya. Nah, itu lampu utamanya. Kemudian yang lampu fog lampnya di bawah ini juga masih menggunakan bohlam biasa sih, kuningnya ya. Nah, inilah tampilan dari XL7 untuk saat lampunya menyala. Sudah menggunakan juga ada levelnya. Dia bisa leveling juga. Ini kebetulan ada di pameran Matos dari Suzuki Perdana. Inilah tampilan depannya, grillnya. Dengan budget ya nggak sampai 300 juta, tapi dengan tampilan yang cukup oke, lampu-lampu juga sudah menggunakan LED. Nah, sebelumnya saya membahas lagi, ini ada kebetulan di sini keterangan ya. Fitur-fitur yang ada di XL7. Jadi untuk rangkanya dia juga menginfokan bobotnya tuh ringan. Kemudian udah ada untuk yang Matic, kayaknya khusus yang Matic sudah ada hill start assist kayaknya di Toyota. Di sini hill hold control. Kemudian dari kekedapan kabin itu juga kayaknya lebih kedap. Nanti kita coba ya. Posisi saya akan di dalam, saya merasakan kekedapannya gimana. Untuk pengereman juga lengkap, udah electric stability control juga. Oke, kita akan lihat ke dapur pacunya, akan dibantu rekan saya Pak Nanang di sini dari Suzuki Perdana. Nah, untuk jantung pacunya sendiri ini 1500 ya Pak ya? 1500 cc. Nah, 1500 cc. Jantung pacunya yang 1500 atau tepatnya benernya nggak sampai 1500, 1462. Itu menghasilkan tenaga 104,7 horsepower pada 6000 rpm. Kemudian untuk torsinya 138 Nm di 4400. Silahkan sampaikan komentar Anda terkait XL7 bagaimana. Wajahnya dari grill sih oke, kayak mengingatkan saya ini di Ford Raptor kalau nggak salah, model ramnya ini, grill ramnya ini. Kalau ini kan grillnya kayak punya R3 Dresa hampiran. Kemudian kita mengarah ke bagian sampingnya. Kita bisa lihat sama-sama dimensi bodi mobil ini sekelas MPV memang cukup lumayan. Memang dibandingkan Innova otomatis lebih panjang Innova ya. Kemudian saya akan menyoroti di bagian kaki-kaki. Dia mobilnya ini lebih memang sekelas cross tapi nggak terlalu tinggi amat. Jadi menggunakan velg alloy, ringnya 16, kemudian bannya ini kalau yang di sini sih menggunakan Dunlop ya. Kemudian ukurannya 195/60. Nice. Dari kaki-kaki. Kemudian kita akan melihat ke bagian belakang. Kalau
Bentar, sepertinya, oh iya, sepertinya untuk antena dia masih menggunakan yang model pole ya, bukan shark fin. Sudah ada roof railnya di atas. Kemudian di bagian ada spoiler yang cukup menarik juga desainnya dari spoilernya. Dan ini pun yang tipe Alpha. Oke, nah ini yang bagian kameranya. Oh, kameranya kayaknya ada dua ya. Oke. Yang ada di head unit, yang ini ada di untuk parkir mundur. spion. Oh, yang di spion Ya. sama. Oke, berarti ada dua kamera di sini teman-teman ya untuk SL7. Nice. Sama halnya Alphard ada dua kamera, di mana bagian di kaca itu yang tersambung ke spion. Gitu. Ini bagian belakangnya seperti ini. Kesan sporty dari bumpernya. Ya. Sudah ada talang airnya, smart entry juga. Walk around-nya eksterior cukup sekian. Kita akan lanjut ke bagian interiornya. Nah, dengan harga yang cukup relatif terjangkau, balutnya ini fabric sih, ini fabric. Kemudian ini kesan kayak karbon. Ini kayak terlihat kayak karbon. Bentar, saya akan fokuskan. Nah, kemudian electric power window yang auto hanya sebelah kanan driver. Ini untuk folding, untuk pengaturan adjust dari mirrornya. Kemudian speakernya juga, kemudian karena dia menggunakan smart key, dia sudah menggunakan smart engine. Sudah ada traction control di sini. Nah, ini untuk pengaturan lampunya leveling. Kemudian untuk interiornya saya lihatkan juga bagian kemudi. Pengaturannya nanti saya perlihatkan satu-satu. Ya. Pertama kita akan bahas di joknya. Joknya ini kombinasi kayaknya nih. Bentar. Oh ya, kombinasi bagian sininya kulit, bagian tengahnya fabric. Nice sih untuk pengaturan tinggi rendahnya. Ini untuk recliningnya. Kita akan masuk ke bagian dalam, bagaimana untuk lebih detail lagi. Saya akan masuk ke dalam sekaligus untuk mencoba untuk tes kekedapan kabinnya gimana ya. Oke, saya akan masuk ke dalam ini. Yap. Oke, first impression saya di dalamnya. Di luar tadi untuk di ruang area pameran itu cukup berisiknya lumayan. Setelah masuk lumayan kedap. Ya. Bagian interiornya seperti ini. Untuk lampunya masih menggunakan bohlam. Ini tidak ada, ini mirrornya nggak ada mirrornya. Kalau yang sini baru ada mirror. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Ini spionnya kayak Alphard, bahkan menariknya dia kalau gini sih emang dia bisa jadi cermin biasa sih memang. Pada saat kita nyalakan dia berubah menjadi elektrik. Nah, gitu. Ntar sebelumnya saya bahas dulu interiornya. Kalau dari interior saya pribadi cukup impress juga dengan desainnya, cukup luxury, cukup mewah juga. Ini yang manual. Kemudian untuk cup holdernya di sini ini ada kisi-kisi AC yang bisa kita atur semburan AC jadi minuman bisa dingin ya. Oke, lanjut ke setirnya untuk pengaturan MID-nya untuk pengaturannya. Kemudian untuk Bluetooth-nya, connectivity itu di sebelah sini teman-teman. Nah, di sini untuk Bluetooth-nya. Saya akan nyalakan dulu ya. Saya akan pencet di sini. Nah, di sini ada infonya. Nah, ini kemudian juga langsung menyala di sini, teman-teman. Nah, saya coba ulang matikan dulu ya. Saya perlihatkan dulu.
Matikan dulu. Di sini langsung nyambung ke kamera belakang. Juga bisa diubah ke kamera depan. Nice kan? Lumayan oke dengan fitur-fitur yang ada. Saya pencet lagi sekali. Untuk start, injek kopling sama. Nah, ini muncul langsung di sini Suzuki. Di audionya juga. Nah. Jadi langsung di sini muncul logo Suzuki, loadingnya. Yang pertama di sini dulu muncul logo Suzuki. Ini kita bisa ganti ke kamera depan. Kita bisa rekam. Intinya udah terintegrasi dengan dashcam ya. Kita bisa matikan. Kemudian ada pengaturan. Ada G sensor juga di sini. Nah, itu dia. Posisi kamera depannya di sini nih. Nah, bisa kelihatan nggak ini? Nah, ini posisi kamera depannya di sini. Nah, kita bisa atur kamera depannya, angle-nya. Seperti itu ya untuk kamera depannya. Kemudian untuk audionya, saya perlihatkan juga audionya. Ini easy connected itu kayak Miracast di Toyota. Ini tampilan audionya. Ini dia. Tampilan menunya. Easy connected. Jadi kalau sini untuk Miracastnya easy connected USB Music. Oke, saya akan coba langsung ke bagian MID-nya. Nah, ini dia tampilannya. Untuk pengaturannya nggak bisa di sini. Kalau ini pengaturan di audionya, mode-modenya tuh. Nah, untuk pengaturan MID itu masih di sini teman-teman. Aja ada tuas isinya atau kayak mobil klasik yang bukan klasik, model lama. Tombolnya di sini. Ini pengaturannya di sini. Nah, kita bisa melihat untuk konsumsi bahan bakarnya, informasi di situ. Kemudian driving time. Ini juga ada jam, jadi kayak model analog gitu. Ada ini motion sensor, kayaknya terhubung dengan G sensor kayaknya ya, kayak G sensor tadi. Jadi kayak yang ada di CHR loh kayaknya, tapi belum saya coba. Kemudian ini ada, kita bisa ngeliat torsi dan powernya di sini. Nice. Untuk acceleration di sini mungkin ada barnya, kemudian ada brake-nya juga di sini. Kembali blank dan sebagainya. Oke, cuman itu sih. Cuman oke. Nice. Untuk XL7 nice work. Di sini. Nah, belum auto. Kemudian yang lampunya untuk juga belum auto. Ini untuk Bluetooth di sini pengaturannya, angkat telepon. Dan untuk telefoninya di sini. Oke, dari interior kabin kurang lebih begitu. Yang menarik tuh bagi saya pribadi yang ini, bisa dashcam, bisa semua percakapan di sini akan terekam, infonya seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian belakang, dan saya juga infokan di sini juga AC-nya udah digital. Oke juga. Ini ya AC-nya. Oke, kita akan lanjut ke bagian belakang. Kita akan lihat untuk ruang penumpang dan bagasinya bagaimana. Kemudian untuk di MID juga ada informasi pintu yang terbuka atau bagasi yang terbuka. Kayak gitu. Cukup lengkap, nice. Oke, kita akan lanjut ke bagian penumpang tengah. Saya akan dibantu. Coba Pak Nanang masuk ke dalam. Untuk legroomnya ini masih normal segini. Ini bisa masih dimajukan. Nah, benernya bisa sampai mentok bisa. Dan ini pun ada space. Kita bisa masuk pun dari sini benernya. Kalau Pak Nanang mundur paling belakang gimana Pak Nanang? Kita mundur space-nya. Nah, ini mentok, masih ada space cukup banyak kayak gitu. Coba didemokan gimana kalau melipat bangku ini Pak Nanang.
Nah, kalau yang di kelas Avanza, Innova kan harus terlipat. Nah, ini cuman diturunkan, space-nya kita bisa masuk. Depan belakang itu akan rata ya, jadi dilipat seperti ini. Kalau misalkan ini ditarik mana nang, jadi seberapa? Oke. Ini masih ada space juga di sini. Itu pun belum dimundurkan. Ini kalau misalkan dimundurkan lagi, bentar saya akan coba lagi. Nah, itu aja masih ada space di sini. Masih ada space kaki. Di sini pun otomatis mungkin agak sesak ya. Itu untuk yang bangku tengah. Oke, kita akan lanjut ke bagasinya. Oke, kita akan langsung lihat bagian bagasinya. Jadi bagian bagasi udah kamera tadi ya. Oke, kita buka bagasinya. Nah, karena penggerak depan, nah sebagai ciri khas juga penggerak depan apapun lah. Di sini masih ada untuk penyimpanan juga. Nah, kita akan didemokan cara melipat untuk bangku. Oh, ada tempat. Oh, ini untuk spare dongkrak dan sebagainya ada disiapin sini ya, teman-teman ya. Kalau di sana nggak ada, Pak ya? Tidak ada. Oke. Sekarang akan didemokan cara melipat bangku belakangnya. Nah, di situ ada tuas di situ, tinggal dorong. Dia akan rata. Nah, Bisa dipotong. di sini deh. Nah, ini Ya. ada kayak model tuas gini, kita tekan ke depan. Nah, jadi ruang penyimpanan juga lebih lega di sini. Nah, beda dengan kelas Avanza yang pelipatannya dia akan dibalik karena penggerak belakang ada gardan. Di sini penggerak depan. Oke. Demikian informasi terkait unit XL7. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Dan sudah ada untuk defoggernya juga ada udahan. Oke, defogger. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa and bye-bye. Saya akan coba nanti juga akan meliput yang lainnya lagi. Nice. Oke, sampai jumpa ya.